Saya memperkenalkan diri, nama saya Natola Sagunduru, SPD. Saya guru kelas 6 di SD Negeri nomor 078540 Lelanaa, Kecamatan Ulunoyo, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Saya mahasiswa dalam PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 di LPTK Universitas Negeri Surabaya. Dalam hal ini saya akan melaksanakan PPL di kelas 6 pada hari ini, Kamis tanggal 18 bulan Januari 2024. Maka dengan ini saya mohon kepada Ibu dosen dan Ibu Pamong untuk memberikan saran dan tanggapan dalam pelaksanaan PPL ini. Maka dengan ini marilah kita saksikan bersama. Baik, selamat pagi anak-anak kami. Selamat pagi, Pak. Baik, terima kasih. Anak-anak kami pada hari ini bagaimana? Dalam keadaan sehat-sehat? Sehat. Oke, baik, terima kasih untuk kegiatan pada hari ini. Maka yang pertama sekali kegiatan kita sebelum kita memulaikan proses belajar mengajar pada hari ini, maka yang pertama sekali maka kita sebagai umat Kristiani, orang yang beriman, maka sebelum kita memulaikan kegiatan, maka kita dulu menyerahkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Maka dengan ini kami serahkan kepada anak kami untuk memimpin kita dalam doa sebelum memulai kegiatan. Kepada anak kami persilakan. Mari kita berdiri teman-teman. Mari kita berdoa teman-teman sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih yang telah bersama kami dari rumah sampai di sekolah ini. Ya Bapa, kami tahu itu bukan kekuatan kami, melainkan kebesaran spesial kepada kami. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan membuat proses belajar mengajar hanya kiranya Bapa menyemangati kami. Begitu juga kami berdoa Bapak dan Ibu guru kami yang telah mengajari kami, apapun yang mereka sampaikan, semoga sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Ya Bapak, begitu juga kami berdoa buat orang tua kami di rumah, dimanapun mereka berada pada pagi hari ini, tolong lindungi mereka, Pak. Tolong lindungi mereka supaya mereka sehat selalu. Ya Bapak, dalam namanya sikap ini, kami landaskan melalui anakmu Yesus Kristus terus selamat kami. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Maka untuk selanjutnya, maka Bapak mengecek kehadiran anak-anak kami. Baik, dengarkan nama-namanya biar kami absensi. Maka anak-anak kami yang hadir nanti langsung tunjuk tangan dengan baik. Anak kami Chelsea Satika Duru. Hadir, Pak. Oke. Niat Aji Alawa. Hadir, Pak. Pasran Duru. Hadir, Pak. Januardin Duru. Hadir, Pak. Norben Norman Duru. Hadir, Pak. Dian Jelika Duru. Hadir, Pak. Otina Duru. Hadir, Pak. Jelita Duru. Hadir, Pak. Dan Asmara Duru. Hadir, Pak. Juang Julvin Duru. Hadir, Pak. Maka pada hari ini semua hadir ya. Ya, Ya kan? Nggak ada yang tidak hadir. Nah. Oke, baik, terima kasih. Maka dengan ini kegiatan kita untuk selanjutnya, sebelum kita memulaikan materi kita, maka anak-anak kami untuk mempersilakan untuk memimpin kita untuk menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Kepada anak kami persilakan. Mari teman-teman kita berdiri semua. Maju tak gentar, tiga-tiga ya. Maju tak gentar,
silakan duduk kembali. Maka pada hari ini materi kita yang perlu kita bahas, yang kita laksanakan pada hari ini yaitu materi 6, yaitu tentang menuju masyarakat sejahtera. Sedangkan subtemanya yaitu subtema 2, yaitu tentang membangun masyarakat masyarakat sejahtera. Pembelajaran 1 dengan tujuan yaitu 1, dengan kegiatan membaca tentang hak sebagai warga negara. Dan keduanya dengan kegiatan berlatih menentukan kalimat utama dan
pembahasan utama. Dan ketiga, dan seterusnya. Dan lain-lain. Masih ada tujuan materi kita pada hari ini. Bukan hanya dua, ada selanjutnya. Maka dengan ini, materi kita pada hari ini sesuai dengan yang sudah Bapak tulis, yaitu tentang materi 6, yaitu menuju masyarakat sejahtera. Sedangkan subtemanya adalah membangun masyarakat sejahtera. Pembelajaran 1, ya. Tujuannya dengan kegiatan ini membaca tentang hak sebagai warga negara. Dan keduanya, dengan kegiatan berlatih menentukan kalimat utama dan gagasan utama. Itulah materi kita pada hari ini. Maka dengan ini masuk kita pada kegiatan inti, ya. Masuk kita pada kegiatan inti. Oke, baik. Sesuai dengan materi kita yang telah tulis di depan tentang menuju masyarakat sejahtera, maka dengan ini kami persilakan kepada anak kami untuk membacakan buku siswa. Kepada anak kami persilakan kepada Chelsea. Hak sebagai warga negara Indonesia. Hak adalah sesuatu yang mutlak, menjadi milik seseorang, atau sesuatu yang harusnya diterima seseorang. Hak warga negara Indonesia ditentukan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Berikut beberapa bentuk hak warga negara Indonesia. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini dapat diperoleh warga negara Indonesia. Salah satunya ada dalam bentuk perlindungan hukum saat menjadi saksi dalam perkara hukum. Perlindungan hukum juga bisa diberikan atas hak kekayaan intelektual seseorang seperti hak mencipta. Sebagai contoh, hak cipta dalam penerbitan buku. Biasanya yang diberikan hak cipta atas isi buku adalah penulis atau penerbit. Selain itu, setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak ini dapat seperti yang telah diperoleh ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti melalui pelatihan membatik. Diharapkan masyarakat khususnya ibu-ibu PKK bisa menciptakan lapangan pekerjaan demi meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Satu lagi hak warga negara yang tidak kalah pentingnya untuk mencapai tujuan nasional Indonesia, yaitu hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Pemenuhan hak warga negara Indonesia ini dapat mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan nasional Indonesia. Masih banyak hak warga negara Indonesia lainnya yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Beberapa di antaranya adalah memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan, kebebasan memilih dan memeluk, serta menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia dari serangan musuh, serta kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku. Penuhilah makmur secara seimbang dengan cara melaksanakan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Oke, baik, terima kasih. Teks bacaan yang telah dibacakan oleh teman
oleh Chelsea. Maka dengan ini kami persilakan kepada anak-anak kami sesuai dengan teks yang telah dibacakan oleh temanmu. Maka sekarang Bapak bertanya, ya, apa saja hak sebagai warga negara Indonesia sesuai dengan bacaan atau teks bacaan yang telah dibacakan oleh teman Anda. Kira-kira ada anak-anak kami yang bisa menyebutkan sebagai hak warga negara Indonesia. Oke, kami persilakan kepada anak kami. Saya, Pak. Oke, baik. Anak kami pasrah akan berikan waktu. Yaitu hak sebagai warga negara adalah hak atas pekerjaan dan penghidupan layak bagi masyarakat. Coba sekali lagi. Yaitu hak sebagai warga negara adalah hak atas pekerjaan dan penghidupan layak bagi masyarakat. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan buat saudara atau teman kalian pasrah dulu. Oke, itu adalah salah satu daripada hak sebagai warga negara. Artinya warga negara Indonesia, ya, atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi apa? Bagi masyarakat. Oke, sekarang sesuai dengan teks bacaan yang telah dibacakan, maka kami berikan kesempatan kepada anak-anak kami apa kira-kira yang masih kurang difahami, yang masih tidak mengerti dalam bacaan tersebut. Kami persilakan kepada anak kami untuk menanyakan. Saya, Pak. Oke, baik. Kepada anak kami. Apa yang dimaksud dengan hak? Oke, baik. Terima kasih pengertian daripada hak, ya, yang ditanyakan oleh teman Chelsea dulu. Maka hak itu adalah sesuatu yang mutlak, yang menjadi apa? Sesuai dengan bacaan. Menjadi apa? Milik seseorang. Itu adalah pengertian daripada hak, ya. Itu adalah pengertian daripada hak, yaitu sesuatu yang mutlak, yang menjadi milik seseorang. Itu adalah pengertian daripada hak. Dan sekarang kalau ada masih pertanyaan anak-anak kami, ya kami berikan waktu. Saya, Pak. Oke, anak kami cerita, kami persilakan. Apa hak warga negara untuk mencapai tujuan nasional Indonesia? Sekali lagi, apa? Apa hak warga negara untuk mencapai tujuan nasional Indonesia? Yaitu pertanyaannya tentang apa saja, ya, hak sebagai warga negara untuk mencapai tujuan nasional Indonesia adalah, yaitu hak memperoleh pendidikan dan pelajaran, ya. Itu adalah hak sebagai warga negara untuk mencapai tujuan nasional. Artinya memperoleh pendidikan dan pembelajaran. Nah, itu pengertian daripada pengertian apa tadi? Untuk mencapai tujuan nasional. Mencapai tujuan nasional. Artinya apa tadi? Yaitu untuk memperoleh pendidikan dan pelajaran. Oke, baik, terima kasih. Dan sekarang Bapak menjelaskan, ya, sesuai dengan pada teks bacaan tersebut ada salah satu teks non-fix, ya, teks non-fix, yaitu teks non-fix itu adalah teks yang tertulis berdasarkan pada kejadian nyata. Itu adalah pengertian daripada apa? Pengertian apa? Non-fix. Artinya teks non-fix, ya. Artinya teks yang ditulis berdasarkan pada kejadian nyata. Itu pengertian daripada teks non-fix. Dan sekarang Bapak menyuruh anak kami mengidentifikasi kalimat utama dan gagasan utama daripada paragraf
yang sudah dibacakan oleh teman tadi. Maka sekarang kami persilakan anak-anak kami untuk mengerjakan, ya, untuk mengerjakan di buku tulisnya, ya, sesuai dengan bacaan tadi. Silakan ditulis, ya, silakan ditulis dan silakan disimak sesuai dengan teks bacaan yang telah ada di buku siswa. Oke, dipersilakan. Silakan dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan. Sesuai dengan teks bacaan tadi. Saya sudah siap, Pak. Ya, kalau sudah siap, ya, silakan ditulis kalimat utamanya di setiap satu paragraf. Ya. Sekarang kami berikan kesempatan kepada anak kami untuk menuliskan, ya, menuliskan di buku tulisnya. Ya. Oke, silakan dikerjakan. Silakan ditentukan kalimat utamanya dan kalimat gagasan utamanya, ya. Silakan ditulis, ya. Silakan disimak sesuai teks bacaan sebagai hak warga negara, ya. Kalau sudah siap nanti silakan tunjuk tangan, saya sudah siap, Pak. Oke, maka kami berikan kesempatan. Oke, bagaimana? Sudah siap? Sudah, Pak. Oke, baik. Kami persilakan. Oke, baik. Silakan dibacakan apa saja, ya, apa saja kalimat utamanya dalam setiap paragraf dan termasuk gagasannya, gagasan utama di setiap paragraf itu. Ada 5 paragraf, ya kan? Ada 5. Maka ada gagasannya, ada juga kalimat utama. Dan sekarang kami persilakan. Kalimat utama paragraf 1 yaitu hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. 2. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. 3. Setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak. 4. Hak mencapai tujuan nasional Indonesia yaitu hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. 5. Masih ada banyak hak warga negara Indonesia lainnya yang ditetapkan pada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Gagasan utama paragraf 1-5 yaitu 1. Hak warga negara Indonesia. 2. Hak mendapat perlindungan umum. 3. Hak mendapat pekerjaan dan kehidupan layak. 4. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. 5. Hak warga negara ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oke, baik, terima kasih. Silakan tepuk tangan buat teman Chelsea. Oke, baik, terima kasih. Sesuai dengan hasil, ya, hasil yang telah dikerjakan oleh anak-anak kami untuk menentukan di setiap paragraf tentang kalimat utama dan menentukan gagasan utama dari setiap paragraf. Jadi yang terdapat di paragraf 1 yaitu kalimat utamanya adalah hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Jadi kita sudah tahu bahwa hak warga negara Indonesia ini banyak bentuknya. Hak kita, ya kan? Ya. Seperti hak kita sebagai pada saat ini, ya. Pada saat ini sudah era masalah politik, ya kan? Ya. Itu termasuk hak kita di situ adalah
memberikan hak pilih kita. Ya, itu hak kita sebagai warga negara Indonesia. Tidak boleh dipengaruhi, ya kan? Iya. Ya, tidak boleh dipengaruhi oleh para caleg. Ya, itu hak kita, siapa saja yang kita pilih. Baik masalah DPRD kabupaten, tingkat sampai pusat, kita yang menentukan. Tidak boleh dipaksa oleh para caleg. Dan termasuk pimpinan presiden. Ya, presiden kita Republik Indonesia. Ada 3 orang para calon sekarang. Maka kita yang menentukan. Kita yang menentukan siapa yang kita pilih. Itu adalah sebagai hak kita sebagai warga negara. Nah, itu hak kita. Contohnya dari urutan 1, 2, dan 3. Itu hak kita. Siapa yang bisa kita pilih? Siapa yang bisa memimpin negara Indonesia ini untuk menjadi masyarakat, menjadi Indonesia jadi sejahtera. Nah itu. Jadi kita yang tahu, nggak ada orang lain yang tahu. Ya kan? Iya. Dan sedangkan gagasan utamanya adalah sebagai hak warga negara Indonesia. Nah itu dalam satu perang. Nah, itu adalah sebagai hak warga negara Indonesia. Itu hak kita. Bukan hak orang lain. Hak kita masing-masing. Maka sekarang dengan anak kami mendengarkan materi kita pada hari ini, maka silakan nanti beritahu sama orang tua kita. Jangan diombang-ambaikan oleh para caleg. Jangan dipengaruhi masalah uang. Ya, ini masalah sekarang ini caleg menyogok, ya kan? Iya. ADK diberikan uang. Ini saya, ini uang. Jangan. Maka nanti ke depan kalau para caleg tersebut dia memberikan uang, maka untuk mensejahterakan itu masyarakat itu tidak ada lagi. Kenapa? Karena uang kantongnya sudah keluar, ya kan? Iya. Dia tutupi dulu itu, dia korek dulu itu, dia keambil dulu itu. Maka pembangunan di setiap dapilnya itu nanti tidak ada sama sekali, ya kan? Iya. Karena dia sudah membayar pada saat dia mencalonkan diri sebagai calon atau DPRD, contohnya kabupaten. Dia apa dulu? Dia kumpulkan, dia kembalikan uangnya yang sudah dia bayar, yang sudah dia keluarkan, ya kan? Iya. Itu adalah sebagai hak kita. Jangan dipengaruhi oleh para caleg. Caleg. Silakan ambil sendiri, ngambil tekad, ngambil prinsip, ya. Dan pada paragraf kedua, yaitu setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Kita sudah dilindungi oleh hukum, ya kan? Kita sudah dilindungi oleh hukum, ya. Gak ada, jangan takut. Nanti dia tertakuti kita. Kalau nggak mau pilih saya, begini begitu, ya kan? Karena itu banyak itu para caleg kan. Dia menakut-nakuti masyarakat, dia menakut-nakuti pegawai negeri. Kalau enggak pilih saya pindahkan ke Telo, saya pindahkan di pelosok-pelosok sana. Mana? Ada undang-undang kok, ada perlindungan undang-undang di negara Indonesia ini. Bukan segampangnya saja, ya kan? Iya. Makanya jangan takut, jangan kita takut, karena ada undang-undang, ada perlindungan kita. Sudah dilindungi kita oleh undang-undang. Makanya jangan takut. Sedangkan gagasan utamanya adalah hak mendapat perlindungan. Itu hak kita. Wajib kita mendapatkan perlindungan hukum, ya kan? Iya. Kita sudah dilindungi oleh hukum. Makanya jangan takut. Sedangkan paragraf ketiga yaitu setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Apa saja yang Anda kerjakan? Ya? Apa yang Anda kerjakan silakan. Beda sebelum Indonesia merdeka. Waktu Indonesia merdeka masih dalam penjajahan. Kita selalu diperintahkan oleh Belanda. Ya kan? Iya. Selalu kita disuruh-suruh. Sekarang kita sudah merdeka pada tahun 1945. Maka kita sekarang sudah bebas daripada penjajahan. Apa saja yang Anda kerjakan, silakan kerjakan selagi Anda bisa mampu. Ya kan? Iya. Nah, itu adalah sebagai hak kita sebagai warga negara Indonesia. Makanya jangan takut, kita sudah merdeka. Ya. Sedangkan gagasan utamanya adalah hak memperoleh pendidikan dan pembelajaran atau pelajaran. Kita sebagai warga Indonesia berhak kita mencari pendidikan yang lebih tinggi, ya kan? Iya. Kita mengejar pendidikan yang lebih tinggi. Gak ada yang larang kita. Nggak usah sekolah Anda, nggak boleh.
kejar, mau jadi S2, mau jadi S3, mau jadi S3 juga bisa, ya kan? Ya. Gak ada larangan sekarang, silakan. Tuntutlah ilmu setinggi langit, ya kan? Kejarlah ilmumu setinggi langit, ya kan? Ya. Gak ada larangan sekarang. Oke, pada paragraf kelima, masih ada banyak Indonesia, warga negara Indonesia lainnya yang ditetapkan dalam undang-undang. Saya susah dengan saya katakan, ya, yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa undang-undang Indonesia sudah ada pada tahun 1945. Jangan takut. Sedangkan gagasan utamanya adalah hak warga negara Indonesia sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Oke, baik, terima kasih. Demikian saja hasil daripada gagasan utama dan kalimat utama dalam setiap paragraf yang telah dibacakan oleh Chelsea tadi. Maka dengan ini, untuk kegiatan kita selanjutnya, sekarang kami persilakan kepada anak kami untuk membaca teks bacaan yang namanya itu yaitu membangun masyarakat sejahtera sesuai dengan pada subtema kita. Maka dengan ini kami persilakan kepada anak kami untuk Jelita untuk membacakan teks bacaan daripada membangun masyarakat sejahtera. Oke, dipersilakan. Minggu siang, Siti ikut ibunya ke balai desa. Membangun masyarakat sejahtera. Minggu siang, Siti ikut ibunya ke balai desa. Ibu Siti bersama-sama ibu PKK lainnya hendak mengikuti pelatihan membatik. Pelatihan membatik diprogramkan oleh pemerintah desa tempat tinggal Siti. Pelatihan diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pelatihan membatik ini membuka peluang dasar dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Dan yang lain simak, ya, Sehingga dengarkan. ada hak masyarakat sebagai warga negara yang dapat terpenuhi, yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan layak bagi masyarakat. Ada di bawah. Oh, itu ada. Sebagai membangun, ya, atau subtema kita atau pada teks bacaan membangun masyarakat sejahtera, Anda sudah menyimak ada gambar, ya kan? Ya. Ada gambar di situ seorang wanita, ya. Maka sekarang Bapak menanyakan kepada anak kami, ya, apa sajakah yang dilakukan oleh ibu tersebut dalam gambar yang telah dibacakan oleh Jelita. Oke, baik, kami persilakan kepada anak kami niat hati halal. Mengikuti pelatihan membatik. Oke, sesuai dengan gambar pada teks membangun masyarakat sejahtera itu, yang dilakukan oleh ibu tersebut adalah yaitu melakukan atau mengikuti pelatihan membatik. Itu adalah suatu pekerjaan seorang ibu atau anggota PKK. Itu kegiatan mereka. Itu adalah termasuk itu hak daripada masyarakat. Itu hak dia. Dia membatik, dia menenun, ya kan? Ya. Dia membentuk suatu tenun untuk membuat tenun batik, ya, seperti yang ada pada gambar. Dia menenun, ya kan? Ya. Itu adalah kegiatan daripada teks bacaan tersebut untuk membangun masyarakat sejahtera. Makanya sekarang sudah disuruh kita, silakan kerja, baik itu laki-laki maupun perempuan, silakan kerja, bebas memilih pekerjaan apapun, ya kan? Ya. Seperti yang ini tadi, bebas mencari pendidikan yang lebih tinggi, ya kan? Ya, setinggi langit, silakan. Dan begitu juga seorang wanita, silakan membatik, silakan bergotong royong, silakan buat, ya, perkebunan, silakan buat pertanian, ya, buatlah kelompok tanimu, itu bergotong royong, ya kan? Ya. Kerjasama, bahu membahu, ya kan? Ya. Saling membantu, ya kan? Ya. Itu adalah pekerjaan warga negara Indonesia. Indonesia. Saling membantu,
saling juga menghargai. Jangan biarkan teman kalau memang ada kesusahan, silakan kita bantu, ya kan? Kalau tidak ada pekerjaannya, marilah kita bawa dia, ya. Silakan kerjakan ini, marilah kita bekerja, marilah kita kerjasama, ya. Bukan sama-sama kerja, artinya kerjasama, bergotong mau membantu, nah itu, ya. Mikul memikul, nah kita memikul apa beban teman-teman kita. Oke, sekarang kegiatan kita yaitu Bapak membagikan LKPD, ya, membagikan LKPD atau kerja ke kelompok. Maka sekarang kami persilakan kepada anak-anak kami untuk merapat mejanya, membentuk kelompok. Kita buat 2 kelompok, ya. Silakan merapat mejanya. Oke, baik. Maka sekarang kita sudah membagikan kelompok, ya. Maka sekarang Bapak membagikan LKPD untuk mengerjakan, ya, mengerjakan tentang, ya, memahami hak sebagai warga negara yang tertera pada teks bacaan, menentukan pasal-pasal, ya. Maka sekarang Bapak membagikan LKPD setiap kelompok. Ini kelompok 1, ya. Ini kelompok 2, ya. Ditulis nanti nama kelompoknya, ya. Kelompoknya kelompok 2, ya. Maka sekarang silakan dikerjakan, ya. Dikerjakan per kelompok, ya. Silakan dikerjakan per kelompok. Silakan ditulis, ya. Ini kelompok 2-nya. Ya, silakan ditulis dan dikerjakan, ya, sesuai yang ada pada teks bacaan tersebut. Ya, silakan berdiskusi, ya, berdiskusi bersama-sama dengan kelompoknya, ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Setelah itu nanti, setelah selesai, maka anak-anak kami untuk memprestasikan di depan kelasnya di setiap kelompok masing-masing, ya. Oke, dipersilakan. Silakan disimpulkan, ya. Geser di sini, terlalu rapat kali. Ya, jangan lupa tulis nama kelompoknya, ya. Kelompok 1 dan kelompok 2 dan siapa saja namanya, ya. Iya. Di apa? Di lembar jawabannya, ya. Tulis, ya, silakan. Silakan ditulis di lembar jawaban, ya, di lembar jawaban. Cara nulisnya ini kelompok 1 contohnya. Kelompok 1,
nama yaitu satu, dari 1 sampai 5 orang, ya kan? Setiap satu kelompok maka 5 orang. 5 orang. Silakan ditulis. Ya, jangan lupa kelompok berapa, siapa saja namanya. Ya. Oke, silakan. Silakan ditulis dan dikerjakan dan diskusi. Ya, dibahas bersama. Jangan hanya satu orang kerja. Sama-sama kerja. Ini sebagai namanya bergotong royong. Ya. Kerja sama. Nah, ini namanya bahu membahu. Nah, itu hak kita sebagai warga negara sesuai dengan materi kita pada hari ini. Artinya supaya menuju masyarakat jadi sejahtera itu, dan termasuk membangun masyarakat yang sejahtera. Ya itu. Bagaimana membangun masyarakat sejahtera kalau memang kita nggak kerja? Ya kan? Iya. Ah, itu namanya sama kerja. Ya, kita bekerja sama. Nah, seperti kerja kelompok ini namanya bergotong royong. Ya, ini namanya bergotong royong. Kerja sama. Diskusi kelompok. Ya. Silakan disimak bacaan tersebut atau teks bacaan tersebut. Ya. Silakan dikerjakan. Jangan lupa menulis namanya. Jangan lupa menulis nama kelompoknya. Ketua kelompoknya ditulis. Nah, ditulis ketua kelompoknya siapa? Itu yang menjadi yang membacakan nanti di depan kelas. Itu moderatornya nanti. Ya, moderatornya yang membacakan di depan kelas hasil daripada diskusi kelompok. Udah, silakan kerjakan. Ya. Kalau ada contohnya teks bacaannya yang nggak bisa dibaca, ya udah silakan ditanya. Ya, jangan segan-segan. Silakan ditanya. Ya, ditanya kepada guru. Ya, jangan segan. Ya. Nah, cepat. Ini yang namanya sama-sama kerja. Tidak membiarkan. Kita tidak membiarkan yang satu yang kerja. Kita kerja sama. Ya, kita kerjakan. Kita selesaikan suatu pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan. Oh iya, itulah pekerjaan kita. Itu namanya hak sebagai warga negara Indonesia. Ya, itu hak kita. Ya, membantu teman kita yang tidak bisa menyelesaikan suatu pekerjaan. Itu pekerjaan kita sekarang sebagai hak sebagai warga negara Indonesia. Ya, silakan. Ya, dibaca nanti nama-nama kelompoknya satu persatu. Ya, 1 sampai 5 orang. Ya. Iya, nanti setelah selesai, setelah dibacakan hasil diskusinya, ya.
Ya, silakan tentukan pasal-pasalnya ya. Pasal-pasal berapa dia, ya kan? Iya, Pak. Sudah cepat dikerjakan. Sudah siap kelompok 1. Ya. Silakan diperhatikan dulu. Jangan asal sudah siap padahal masih belum pas. Di apa dulu? Dibahas bersama. Bahas bersama. Ya, silakan dibahas bersama dan nanti kami persilakan. Ya. Ya. Sudah ditulis nama kelompoknya? Udah, Pak. Ya, silakan dibahas ya. Ya, tentukan masing-masing. Terdapat pada pasal berapa dia, ya? Ada di situ. Langsung Anda menentukan, tinggal menentukan aja. Nah, udah, disiapkan cepat. Tinggal berapa menit lagi? Waktu kita udah mau habis. Ya. Ya, dibahas bersama. Oke, baik. Kepada anak-anak kami dipercepatkan, ya, dipercepatkan untuk menyelesaikan hasil diskusi kelompoknya. Bentar lagi kami persilakan kepada anak kami untuk memprestasikan nanti. Ya, ya, cepat. Saya berikan kesempatan 5 menit lagi, ya. 5 menit lagi. Siap tidak siap? Selama 5 menit, silakan prestasikan di depan kelas. Ya, makanya dipercepatkan. Jangan asal dilihat aja gambarnya. Ya, disimak kalimatnya, disimak bacaannya. Ya, jangan asal gambarnya saja, ya. Apa pekerjaan seorang wanita tersebut? Ya. Jangan asal dilihat gambar, ya. Dilihat juga, silakan dilihat dan silakan juga ambil maknanya. Ya kan? Nah, silakan ditulis, dikerjakan. Ya. Ya, saya hitung ya, ada berapa menit lagi ya? Sekitar 3 menit. Ya, 3 menit lagi.
Bagaimana? Kelompok 1 masih dalam pekerjaan? Iya, Pak. Oke. Satu lagi, Pak. Satu lagi. Oke. Kami berikan kesempatan, ya. Kelompok 2 bagaimana? Mau selesai? Iya. Satu lagi. Oke. Baik, silakan dipercepatkan. Ya. Begitu juga kelompok 1 tinggal satu lagi. Kalau udah siap nanti langsung anak-anak kami mempresentasikan di depan kelasnya. Oke, bagaimana? Sudah siap? Sudah, Pak. Oke, baik. Sekarang karena sudah siap, maka sekarang kami persilakan kepada anak kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. Maka kelompok yang lain nanti mendengarkan hasil diskusi dari kelompok temannya. Maka sekarang kami persilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi daripada kelompoknya. Kepada anak kami persilakan. Baik, terima kasih kepada kami untuk membacakan hasil diskusi kami adalah Dari kelompok. dari kelompok 1 adalah setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih keluarga negara, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya. Pasal 28 ayat 1. Memanfaatkan sumber daya alam. Pasal 33 ayat 3. Memeluk agama dan beribadah menurut ajaran agamanya. Pasal 29 ayat 2. Mendapat perlakuan yang adil di dalam hukum. Pasal 27 ayat 1. Ikut serta dalam upaya bela negara. Pasal 27 ayat 3. Oke, baik. Terima kasih. Hasil diskusi kelompok dari kelompok 1. Oke, silakan dibacakan nama-nama kelompoknya. Kelompok 1 yaitu 1 sampai 5. 1 Chelsea Nurul, 2 Semarang Nurul, 3 Yanwadi Nurul, 4 Herman Nurul, 5 Pesran Nurul. Oke, baik, terima kasih. Silakan tepuk tangan buat kelompok 1. Oke. Sekarang kami berikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. Kepada anak kami persilakan sebagai moderatornya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 2. Berdasarkan hasil diskusi kami, maka dengan ini kami bacakan hasil diskusi kami, yaitu mendapat fasilitas kesehatan dan umum pasal 28H ayat 2. Mendapat pekerjaan dan kehidupan yang layak pasal 27 ayat 2. Berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat pasal 28E ayat 3. Ikut serta dalam usaha bertahan dan keamanan negara pasal 30 ayat 1. Mendapat pendidikan pasal 31. Fakir, miskin, dan anak terlantar dipelihara oleh negara pasal 34.
Habis? Nama kelompoknya? Nama kelompok terdiri atas 5 orang, yaitu 1. Nesti Putri Jelitanduru, 2. Dian Jelitanduru, 3. Niat Hati Halawa, 4. Otinan Duru, 5. Cuang Julvin Duru. Oke, baik, terima kasih. Silakan tepuk tangan buat kelompok 2. Maka sekarang kami berikan kesempatan kepada anak kami untuk memberikan tanggapan dari hasil diskusi kelompok mereka. Ya, kalau ada pertanyaan silakan, sehingga kelompok 2 nanti menjawab. Ada pertanyaan dari kelompok 1? Tidak. Oke, baik. Kalau memang tidak ada, maka sekarang kami persilakan kelompok 2 untuk kembali ke tempat seperti semula. Oke, baik, terima kasih hasil diskusi kelompoknya. Oke, di situ aja dulu. Maka sesuai ya yang telah didiskusikan tentang hak sebagai warga negara, ya, sesuai dengan yang telah hasil kelompok 1 tadi, seseorang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agama dan memilih pendidikan dan pengajaran dan memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan dan memilih tempat tinggal di wilayah negara yang dia tinggalkan. Ya, yang dia tinggal, ya. Artinya terdapat pada pasal berapa? Pasal 28 ayat berapa? Ayat 1. Ayat 1. Ya. Artinya di situ termasuk kita harus bebas, ya, bebas memilih agama. Ya, bebas kita di mana saja kita tinggal, ya. Oke, sekarang dengan hasil diskusi kelompok dari kelompok 2, yaitu tentang mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ya, bebas kita memilih pekerjaan. Oke? Iya. Ya, kita bebas, tidak ada larangan. Bebas kita memilih pekerjaan yang terdapat pada pasal berapa? Pasal 27 ayat 1. ayat 2. Oke, sekarang kami persilakan kepada anak kami untuk kembali ke tempat dan disusun kembali tempat mejanya atau kursinya seperti semula. Oke, silakan. Maka sekarang berdasarkan dengan hasil diskusi kelompoknya, maka sudah selesai. Maka sekarang kami persilakan untuk mengumpulkan hasil diskusi kelompoknya di depan meja atau diserahkan ke depan. Kepada kami persilakan. Udah, ini di sini. Ya, ini kelompok 1 ya. Oke, baik, terima kasih. Dan sekarang kita masuk pada kegiatan penutup, ya, yaitu kita menyimpulkan, ya, kita simpulkan tentang kegiatan kita pada hari ini, ya, tentang menuju masyarakat sejahtera dan membangun masyarakat sejahtera. Maka kesimpulannya, maka kita menyimpulkan bersama-sama dengan anak-anak kami, yaitu kesimpulannya adalah sebagai hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang atau sesuatu yang harus diterima oleh seseorang. Ya, itu kesimpulannya. Kesimpulannya kedua, yaitu setiap warga negara Indonesia memiliki hak. Hak-hak yang terdapat yang diterapkan di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Maka kesimpulannya itu, ya. Setelah kita menyimpulkan, maka sekarang Bapak membagikan kerja evaluasi atau kerja masing-masing. Maka sekarang saya bagikan kertas atau kerja evaluasi, ya. Dan silakan dikerjakan masing-masing oleh anak-anak kami, ya. Silakan dikerjakan sesuai yang ada di
Apa pertanyaannya? Dan silakan dilingkari, ya, dilingkari atau di kolom jawabannya, ya. Oke, petunjuknya di sini. Oke, biar sebelum dikerjakan, maka tekanan di situ pilihlah salah satu jawaban yang paling cepat dan memberi tanda silang pada huruf A, B, C, dan D. Silakan disilang mana jawaban yang paling tepat. Silakan dikerjakan. Bisa di kolom dan bisa juga disilang. Silakan dikerjakan masing-masing. Jangan ada yang kerjasama. Beda kalau diskusi kelompok. Artinya kalau diskusi kelompok sama-sama bekerja. Sedangkan ini kerja sendiri sesuai dengan materi yang sudah kita bahas tadi, ya. Yang sudah kita bahas tadi, ya. Silakan dikerjakan. Baik, udah selesai? Masih ada yang masih belum selesai? Masih, Pak. Masih ada. Ya silakan dikerjakan, ya. Kerjakan, baca dan simak soalnya, ya. Jangan asal disiram, ya. Kadang-kadang
kadang-kadang ini karena pilih ABC, ya udah disilang aja, mau benar tidak benar itu oke-oke saja. Jadi simak dulu kalimat bahasanya, ya, pertanyaannya, ya, sehingga anak-anak kami mudah untuk memahami apa jawaban yang paling benar, ya, mana jawaban yang paling tepat. Jangan asal disilang saja. Silakan dibahas dan disimak satu persatu soalnya. Jangan asal disilang. Nanti kebanyakan yang salah. Ya. Jangan ada yang kerja sama. Kerja sendiri. Ya. Ini kerja sendiri namanya ini. Tidak susah kan? Tidak. Ya, ini sesuai dengan materi kita pada hari ini. Makanya agak enak untuk mengerti dan mengerjakan. Ya kan? Oh. Semangat! Masih semangat? Oke, baik, terima kasih. Oke. Sekarang kalau sudah siap, maka sekarang kami persilakan untuk mengumpulkan kalau sudah siap. Ya, kalau masih belum, silakan kerjakan. Yang sudah siap boleh diserahkan, tidak masalah. Ya, jangan asal disilang aja. Oke, silakan diserahkan ya, Bang. Oke, setelah kita kumpulkan hasil evaluasinya, maka sekarang Bapak memberikan pertanyaan kepada anak-anak kami tentang materi yang sudah kita pelajari pada hari ini, yaitu apa? Apa materi kita? Apa materi kita pada hari ini yang sudah kita Menuju masyarakat sejahtera. menuju masyarakat yang sejahtera dan Membangun masyarakat sejahtera. membangun masyarakat yang sejahtera. Nah, itu adalah materi kita pada hari ini. Sedangkan materi, ya, kami ingatkan sedangkan materi kita pada minggu depan, ya, kami ingatkan kepada anak-anak kami materi kita yaitu materi pada minggu depan yang terdapat pada materi atau tema 6, materinya adalah tari kreasi. Itu kegiatan kita pada minggu depan yang terdapat pada subtema 2 dan pembelajaran kedua. Itulah materi kita pada minggu depan. Ya, itu materi kita. Maka dengan ini, ya, dengan ini anak-anak kami tentang apa saja, ya, kami berikan kesempatan kepada anak kami untuk apa saja pendapatnya, ya, pendapatnya tentang pembelajaran yang telah diikuti pada hari ini. Kepada anak kami persilakan. Ada apa saja materi yang sudah kita pelajari pada hari ini? Oke, kami persilakan kepada anak kami Jelita. Yaitu 1. Tentang hak-hak kita sebagai warga negara. Oke, baik, terima kasih. Lanjut, ada lagi? Ada lagi? Ada, Pak. Apa itu? Mendapat pendidikan. Oke, lanjut. Apa lagi? Mendapat pekerjaan.
Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan buat anak teman Chelsea. Oke, tepuk tangan Jelita. Oke, baik, terima kasih. Itu adalah materi yang telah kita ikuti dan yang sudah kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang hak kita sebagai warga negara. Jangan lupa apa hak kita sebagai warga negara, seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, ya kan? Ya. Dan mendapatkan pendidikan. Itu hak kita, mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, ya kan? Iya. Ya, tidak dibatasi pendidikan Anda. Ya, tidak dibatasi. Kadang itu cukup hanya tingkat SD, harus sekolah lagi. Tidak ada batasnya sekarang. Silakan raihlah cita-citamu setinggi sudah dipersilakan kepada anak-anak kami. Ya. Dan ketiga, yaitu mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak yang ada di tempat tinggal kita masing-masing. Ya, bebas di mana kita tinggal, bebas di mana apa pekerjaan kita. Ya, itu kebebasan kita karena kita sudah Merdeka. sudah bebas daripada penjara. Makanya bebas kita untuk mencari apa saja pekerjaan yang ada di tempat kita masing-masing. Itu hak kita. Oke, baik, terima kasih. Demikian sajalah materi kita pada hari ini. Maka dengan ini kami akhiri, ya. Maka segala apa yang telah kita pelajari pada hari ini, maka anak-anak kami silakan diikuti dan dipelajari dan mengulang kembali di rumah, ya. Jangan lupa materi kita pada hari ini, ya. Apa saja hak kita sebagai warga negara. Maka kita akan mengakhiri dengan menyanyikan salah satu lagu daerah kita Nias. Ya, lagu daerah kita Nias, yaitu dengan judul yang agak irama si Inodela. Oke, kepada kami persilakan untuk memimpin kita untuk bernyanyi bersama-sama. Dan bagi peserta dan anak-anak kami yang lain, silakan berdiri. Dipersilakan untuk duduk kembali seperti semua. Masih semangat? Oke. Sekarang kita akan mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Maka kita sebelum memulaikan tadi kita sudah berdoa. Maka sekarang kita tutup untuk berdoa juga, ya kan? Ya. Kita tutup dengan berdoa. Karena kita sebagai orang yang percaya dan yang punya iman. Maka dengan ini kami persilakan kepada anak kami untuk memimpin kita dalam doa penutup. Dipersilakan. Mari teman-teman kita berdiri semua. Mari kita berdoa atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau telah menolong kami dari mulai mata pelajaran kami hingga selesai mata
dipersilakan untuk duduk kembali dan untuk Syukur kepada Bapak Guru kita, hormatnya. selamat siang, silakan pulang. Terima kasih, Pak. Tenang. Baik, terima kasih.